apa itu ya kenakalan remaja sendiri? Oh gitu Mbak Nuria. Baiklah, tentunya sebelum kita mencapai ke apa itu kenakalan remaja, tentu kita harus mengenal apa itu anak. Jadi sebelum kita jauh bicara masalah itu bagaimana apa faktornya, penyebabnya, dan mungkin nanti bagaimana penanganannya, tentu kita harus mengenal dulu apa itu anak. Jadi ya, anak itu adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dan di diri anak itu sendiri melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Yang berikutnya juga anak ini adalah satu potensi generasi muda yang harus kita jaga agar mereka betul-betul menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Maka tentunya anak-anak biar mengenal apa itu kenakalan remaja dan mereka bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri. Kemudian kalau kita berbicara masalah kenakalan remaja, tentunya tidak lepas dari apa itu nakal, ya, karena kadang orang menganggap anak itu nakal, padahal sebenarnya anak tidak melakukan suatu kenakalan. Jadi kalau mau dikatakan itu anak itu nakal, kalau dia sudah melakukan penyimpangan terhadap norma-norma agama, norma-norma masyarakat, dan bahkan norma-norma negara, ini sudah dikatakan nakal. Kemudian kalau yang termasuk dengan remaja, ini adalah menurut salah satu pakar psikolog yaitu Abin Samsudin yang terdapat dalam satu buku halaman tahun 2000 ya, tahun 2000 ini menyampaikan bahwa remaja ini tenggat waktunya atau umurnya adalah umur 11 tahun sampai dengan 13 tahun sebagai remaja awal, kemudian yang remaja akhir adalah umur 14 tahun sampai dengan 15 tahun. Ini menurut beliau sebagai satu batasan umur gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari pendapat Zaki Darajat yang dalam satu bukunya tahun 1992, ini yang dikatakan remaja ini adalah mereka sebenarnya anak-anak tetapi bukan anak-anak lagi ya. Dia sudah melewati masa anak-anak dan dia akan masa peralihan ke masa dewasa. Dan disitulah akan terjadi yang namanya pergolakan mental, pergolakan pertumbuhan fisik. Nah, di sana tentu anak-anak itu akan mengalami suatu perubahan-perubahan. Nah, perubahan pada diri anak ini kadangkala akan menyeleweng manakala dia tidak bisa menata dirinya. Tentunya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perbuatan anak sehingga anak masuk dalam kategori kenakalan remaja. Nah, begini Pak, kenakalan remaja itu kan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, untuk kenakalan remaja sendiri itu apa faktor penyebab kenakalan remaja tersebut? Ya, baiklah, Mbak, tentunya anak-anak biar tahu dan kita semua tahu faktor itu sendiri terdiri dari 3 macam. Satu faktor internal, faktor internal ya, faktor internal atau faktor yang datang dari dirinya sendiri. Ini karena krisis pribadi. Apa itu krisis pribadi? Karena dia sedang mengalami pergolakan fisik atau pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Kemudian juga perubahan sosial dalam masyarakat. Ini tentunya akan mempengaruhi daripada perasaan dan juga tingkah laku daripada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa dipengaruhi oleh keluarga, kemudian teman dan pergaulan mereka. Nah, kalau dari keluarga tentunya karena mungkin dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang broken home, ini menyebabkan anak itu akan tidak bisa terkontrol perilakunya karena ada faktor-faktor keluarga. Kemudian dari faktor yang kedua tadi yaitu faktor dari teman ataupun persahabatan. Nah, ini biasanya anak-anak ini kan sering meniru lah. Dimana di ada teman dia suka meniru. Nah, ini yang ditiru sendiri itu kadang-kala tidak sesuai dengan norma agama, ya sesuai dengan norma masyarakat, sehingga anak melakukan satu penyelewengan karena pengaruh daripada teman. Kemudian yang terakhir adalah faktor lain. Yang ketiga ini adalah faktor lainnya. Faktor lainnya ini
bisa datang juga dari diri sendiri atau dari pengaruh lain, tapi dia tidak bisa mengontrol. Contohnya karena putus asa, ya, karena mungkin putus pacaran. Ketika ada anak-anak kan kadang-kadang sudah mengenal ya, seperti itu. Kemudian dia terpengaruh oleh miras, mungkin diawali dengan suka merokok, sehingga dia kena faktor itu karena bisa di dalam diri sendiri, tapi juga karena ada faktor dari luar. Itu faktor-faktornya, Mbak. Itulah anak-anak 3 faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau 3 faktor itu yang paling dominan atau yang sering muncul yang mempengaruhi kenakalan remaja itu yang mana, Pak? Kira-kira? Baiklah, Mbak, ini kan masa-masa umur SMP ya, jadi sekitar umur 11 tahun, kemudian 15 tahun. Ini tentunya anak itu sedang senang-senangnya untuk mencari teman, mencari jati diri, sehingga yang paling banyak mempengaruhi faktor anak melakukan penyelewengan itu karena pengaruh dari teman. Jadi sangat penting sekali anak itu harus menjadi teman yang baik, menjadi teman bermain yang cocok, supaya mereka tidak mengajak kepada hal-hal yang menjurus kepada kriminalitas. Jadi faktor yang paling utama dan paling penting ini adalah bagaimana mereka ini, anak-anak ini bisa mencari teman yang baik, ya, yang syukur, yang soleh, yang suka mengaji, yang anak-anak yang dekat dengan keluarga, anak-anak dari keluarga yang harmonis. Ini penting sekali supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Oh, berarti mencari teman yang baik seperti itu ya, Pak? Ya, betul Pak. Nah, di beberapa lingkungan itu kan memang ada kenakalan remaja ya, Pak. Nah, contoh realnya atau contoh nyatanya itu seperti apa, Pak, di setiap lingkungan yang disebut bahwa itu kenakalan remaja? Baik, anak-anak pada masa itu ada mengenal 3 lingkungan. Satu tentunya lingkungan sekolah, Mbak. Yang kedua lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dan ini anak-anak melakukan satu penyelewengan atau kenakalan ini tentunya akan beda-beda dilakukan. Salah satu contoh nyata, kalau dia di lingkungan sekolah, tentunya anak-anak ini yang dikategorikan sebagai anak-anak yang nakal, ini dia suka bolos. Ini satu, ini sering terjadi di sekolah. Ini yang kedua, anak-anak sering bully sama teman-temannya yang merasa lemah, dia bully. Kemudian yang ketiga, ini kadang-kala anak-anak ini minta uang jajan, tapi dia berlebihan, mungkin akan digunakan untuk biaya apa, beli buku dan sebagainya, alias dia menipu orang tuanya. Dan yang masih banyak lagi di sekolah, kadang-kadang anak-anak ini sama guru ini kurang sopan, ya. Kadang-kala juga kalau di depan guru itu baik, tapi di belakang mungkin dia mengatur tebal ini ya. Ini kadang-kala sering terjadi di lingkungan sekolah, terutama anak-anak umur SMP ini terjadi. Yang kedua, kenakalan remaja yang terjadi di rumah atau di keluarga. Jadi kalau anak-anak ini memang betul-betul kategori nakal, ini kadang dengan orang tua membantah. Kalau dinasihati membantah, kadang-kala kalau dengan orang tuanya dia menipu, ya. Bahkan juga dengan orang tuanya dia sampai tega melakukan kriminalitas dengan mungkin memukul, ya. Sampai ada kabar anak kok dibunuh oleh orang tuanya dibunuh oleh anak, atau anak membunuh orang tuanya. Nah ini kenakalan sudah sangat sudah sangat kelewatan ini. Kemudian yang terakhir, kenakalan remaja yang ada di lingkungan kemungkinan terjadi di sekitar kita seperti kebut-kebutan, ya, tawuran antar geng, ya ini. Kadang-kadang juga terjadi perusakan tempat-tempat umum. Ini sudah menjurus kepada kriminalitas yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Begitu Mbak kira-kira. Ya, begitulah anak-anak contoh realnya atau contoh nyatanya di setiap lingkungan. Nah, Pak, gejala-gejala apa saja yang mungkin timbul dari anak bahwa kelakuan mereka itu bisa dikatakan bahwa itu kenakalan remaja? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin gejala ini akan terjadi pada diri siswa, yang tentunya ini akan menjadi satu keprihatinan atau
kewaspadaan dari para guru. Tapi sebelumnya dari contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi, contoh nyata dari lingkungan kita, ini akan bisa lihat apa yang pernah dan kita lihat dalam televisi. Coba lihat video seperti ini. Ratusan pelajar yang baru saja selesai melaksanakan rangkaian ujian nasional langsung turun ke jalan dan terlibat tawuran. Seorang polisi yang berupaya mengerai perkelahian malah terlibat adu jotos dengan para pelajar. Aksi anarkis kaum pelajar ini merembet hingga ke pemukiman warga di kawasan Cengkareng. Hujan lemparan batu antar dua kelompok pelajar tidak terhindarkan. Aksi yang terjadi Rabu sore kemarin di kawasan Daan Mogot membuat seorang warga yang tengah melintas menjadi korban. Ia terkena luka bacok bagian punggung. Remaja bagian dari jaringan pengedar narkoba antar sekolah di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi saat bertransaksi di salah satu sekolah negeri di Jombang. Dari keempat pelaku, 2 diantaranya adalah kakak beradik. Keempat tersangka yang diantaranya 3 remaja putus sekolah dan 1 pelajar ini ditangkap jajaran kepolisian resort Jombang. Dari tangan keempat pelaku, polisi menyita 500 butir pil double L dan juga 2 paket sabu seberat 0,25 gram. Polisi juga menyita uang sebesar Rp160.000 dari hasil transaksi barang haram tersebut dan juga menurut Kasubag Humas Polres Jombang, AKP Yogas, keempat pelaku merupakan pemain lama. Seorang remaja putri ditangkap polisi karena terlibat dalam geng motor pimpinan Mardio alias Klewang. Remaja 3 SMP ini ikut dalam sejumlah penyerangan dan pengerusakan warnet. Ditangkap Rabu malam di rumah orang tuanya di kawasan Tambang, Kampar, Provinsi Riau. Remaja putri ini adalah salah satu anggota geng motor pimpinan Klewang alias Marijo sejak sekitar 4 bulan terakhir. Keterlibatannya dalam geng motor Klewang berawal dari ajakan sang pacar. Orang tua bunga yang hanya kuli bangunan terpaksa menjual tanah warisan agar bisa melunasi. Pernah ikut pada saat penyerangan di mana? Pernah ikut penyerangan di kota. Sementara pihak orang tua tidak tahu soal bagaimana terlibat dengan geng motor. Sampai mengikuti kegiatan sekolah agar bisa pulang pagi. Setidaknya 3 kali dalam sepekan para remaja anggota geng motor ini berkumpul merencanakan aksi perusakan penghancuran dan penyerangan. Yusril Ardanis dan Maki Sulistyo melaporkan dari Pekanbaru Riau. Dari video tadi itu terlihat banyak sekali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Tadi Mbak Nur menyampaikan apa itu gejala-gejala yang bisa kita lihat sehingga anak melakukan satu penyimpangan yang menjurus kepada kriminalitas seperti apa yang disampaikan dalam berita dan video tadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui Mbak Nur, ketika kita mengajar di sekolah kok ada gejala-gejala anak menjurus kepada kriminalitas, kita harus segera melakukan tindakan preventif agar anak tidak terlanjur menjadi anak yang nakal. Apa itu gejala-gejalanya? Yang pertama ini biasanya ya, anak itu sering murung di kelas. Dia sering murung di kelas, sering ngalamun, guru harus tanggap. Ada apa ini anak? Gitu ya. Yang kedua, anak ini sering nakal, menjahili teman, tidak pada tempatnya. Mungkin mengambil pulpen, kemudian kadang-kala dia dari belakangnya menjahili tanpa ada sebabnya. Ini satu tanda-tanda anak itu menjurus kepada kenakalan remaja. Dan banyak lagi, seperti kalau di sekolah tertentu ada yang kadang-kala sekolah membawa rokok. Ini ada apa ini sebenarnya anak sudah melakukan seperti ini. Dan juga mungkin dia berangkat sekolahnya tidak tertib, ya. Sering melanggar, mungkin datangnya siangan, bahkan dia sering tidak berangkat. Ini kita harus diri seperti itu. Ada apa anak-anak ini? Terima kasih, Mbak. Begitu anak-anak, semoga kalian tidak melakukan gejala-gejala yang telah disebutkan Bapak Guru. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mungkin tidak hanya untuk siswa-siswa, tapi untuk orang tua juga bisa. Pak, untuk mengatasi kenakalan remaja itu bagaimana ya Pak? Di era seperti ini. Baiklah Mbak, ini tentunya anaknya ada tanggung jawab kita bersama. Baik itu guru, apalagi orang tua dan masyarakat, dan itu harus kita lakukan secara integritas atau bersama-sama, baik itu di keluarga atau di sekolah atau di masyarakat. Ini harus kerjasama yang baik supaya bisa kita atasi sebelum anak-anak ini terlanjur melakukan satu kriminalitas yang berat. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama dari keluarga Mbak ini.
Jadi kalau keluarga ini sebagai satu kehidupan yang pertama, tentunya anak ini harus mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengarahan dan juga pembinaan yang maksimal dari keluarga. Tentunya ini menjadi tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu di rumah masing-masing. Dan tidak lupa tentunya dari awal daripada keluarga itu adalah mendekatkan diri untuk beribadah, kemudian mendekatkan diri untuk mencari ilmu agama. Kita yakin bahwa anak-anak yang berawal dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang agamis, ini ke depan atau melakukan satu pendewasaan akan lebih baik daripada dari keluarga yang tidak harmonis atau dari keluarga yang tidak agamis. Ini yang pertama. Yang kedua, penanganannya ini tentunya dari sekolah sendiri. Karena di mana mereka melakukan pendidikan formal atau di SMP atau di MTS, ini adalah menjadi tanggung jawab daripada guru, terutama adalah BK yang akan berperan penting jika anak-anak ini melakukan satu gejala-gejala menjurus kepada kenakalan remaja. Ini yang kedua. Yang ketiga tentunya peran serta masyarakat. Ini penting sekali. Di situ di dalam masyarakat tentunya butuh situasi dan kondisi masyarakat yang baik, masyarakat yang tertata. Kita tidak akan bisa menolak jika anak itu berada di suatu masyarakat yang rusak. Kemungkinan besar anak itu akan terpengaruh. Maka penting sekali membuat situasi masyarakat tatanan yang baik ini, Pak. Terima kasih. Nah, begini Pak, saya mau tanya menurut sudut pandang Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Tegalrejo ini, adakah perintah dari agama untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti Bapak katakan tadi, awal daripada terbentuknya satu kepribadian yang baik ini berawal dari keluarga Mbak. Kemudian keluarga ini tentunya didekatkan dengan keberagamannya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu surat Al-Luqman, yaitu mulai ayat 12, bahwa beliau seorang ini Luqman yang diangkat oleh Allah, nama Luqman dengan Allah karena apa? Beliau bisa mendidik anaknya. Pertama adalah keimanan dikuatkan. Ini pertama adalah iman yang harus dikuatkan. Yang kedua, tugas sebagai hamba Allah lah. Itu apa? Dia menyampaikan kepadanya supaya sholat. Ya. Yang ketiga, supaya tidak sombong. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa harus saling menyayangi. Jadi agama dalam hal ini adalah Al-Quran itu sudah sangat memberikan satu gambaran bagaimana tahap-tahap membina anak, mendidik anak supaya menjadi anak yang baik. Tanamkan iman yang kuat, menjalankan perintah agama seperti sholat, kemudian supaya dia tidak berlaku sombong, kemudian yang keempat supaya berlaku baik kepada sesama teman. Mungkin pertanyaan sebelumnya itu mengenai Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam ya Pak. Nah, kalau dilihat dari segi undang-undang dasar, adakah undang-undang dasar atau peraturan perlindungan anak yang mengatur anak itu melakukan kriminalitas? Ya. Adakah? Terima kasih Mbak. Kita adalah negara undang-undang Mbak, negara yang berdasarkan hukum. Jadi semuanya tentu diatur oleh hukum. Sampai pada masalah kenakalan remaja pun mereka juga ada perlindungannya agar nanti seandainya seseorang atau anak ini melakukan suatu kriminalitas, ini ada undang-undang yang mengatur. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2000 ini mengundangkan tentang peradilan pidana anak. Kemudian yang kedua, ini Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2000. Ini di situ sudah dipaparkan semua bagaimana mengatasi anak jika anak itu kalau melakukan satu tindak kriminalitas. Kemudian juga ada perlindungannya sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, ini yang terakhir Pak. Mungkin ada saran bagi siswa-siswa kita atau ada tugas dari Bapak seperti itu. Ya, terima kasih. Gini Mbak Nur, ya terjadi apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir. Tentunya saran saya sebagai guru agama dan sekaligus juga sebagai guru SMP Negeri 1 Tegalrejo, yang pertama anak-anak itu
di lingkungan keluarga masing-masing harus betul-betul bisa melaksanakan apa itu sebagai anak. Mungkin tugas dari orang tua untuk mencari agama di rumah ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, di sekolah tentunya saran kita agar anak-anak ini taat kepada peraturan sekolah, taat pada tata tertib sekolah, dan taat pada guru. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah anak itu akan nantinya akan bisa terarah dengan baik. Kemudian terakhir tentunya saran saya agar anak-anak ini di masyarakat jangan sampai ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak baik. Ini penting. Kemudian tugas dari Bapak untuk anak-anak kita yang baru masuk, yaitu di tahun 2020 ini, tentunya ada tugas dari Bapak untuk bisa dijawab dengan lengkap seperti apa yang saya sampaikan di Bapak ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya dan ilmunya bagi kami semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama Mbak. Demikianlah anak-anak perbincangan saya dengan Bapak Dulkolik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap di rumah dan jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.